Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ala rijani bil jannah wa ala bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafatihim barakatihim fid dunya wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم إلى عافية سلامة ثم قال صاحب الكتاب حضرة الشيخ سيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى الشيخ الشرها ثم إبراهيم البيجوري ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطاس ثم إلى شريف النبي نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأما برهان وجوب الوحدانية له تعالى فلأنه لو لم يكن واحدا لازم ألا يوجد شيء من العالم iluzumi ajzihi hina idzin. Burhan yang berikutnya adalah membuktikan wajibnya Allah bersifat esa. Li'annahu, karena apabila Allah tidak esa, maka tidak akan wujudnya alam semesta. Karena dia pasti lemah. Ini matan atau pokok perkara yang disampaikan oleh Imam As-Sanusi. Beliau hanya menulis secara singkat saja. Apabila Allah tidak satu, maka
tidak akan wujud alam semesta. Kenapa? Karena dia pasti lemah. Kalau huwa ama burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali annahu ila akhirih takriru hadzal burhan hakadha. Maka ketetapan dari apa yang disampaikan musonef itu ini ada beberapa pemotongan, artinya dibuang beberapa kalimatnya. Maka ketetapannya begini. Laulam yakun wahidan, kalau Allah itu enggak satu, kan hukum itu apa artinya? Hubungan antara Suatu hubungan apa hukum? Hah? Nah. Apa? Allah mau ditetapkan, dihubungkan dengan sifat wahdaniyah. Maka untuk bisa menetapkannya harus dilihat kalau tidak esa gimana. Untuk bisa menetapkan wajibnya Allah itu esa, maka harus melihat dari sebaliknya penolakannya kalau tidak esa. Kan dikatakan di sini apa? Adapun pembuktian wajibnya Allah esa, kali anahu, laulam yakun wahidan, kalau Allah itu enggak esa, kan begitu mesti kan? Karena kalau mau menetapkan harus ada penolakan. Kalau ketetapannya wajib, berarti penolakannya jadi mustahil. Kalau ketetapannya jaiz, penolakannya jaiz. Kalau penetapannya wajib, penolakannya mustahil. Kalau ketetapannya wajib, jaiz, penolakannya jaiz. Karena jaiz hubungan sama jaiz, wajib sama mustahil. Laulam yakun wahidan, kalau Allah itu enggak satu, lalazima alla yujada syai'un minal alam. Kalau Allah enggak satu, maka enggak akan pernah wujud alam ini. Lakin ada wujud syai' minal alam batilun, tapi enggak wujudnya sesuatu dari alam, hukumnya apa? Mustahil. Wong alam udah nyata wujud kok enggak wujud gimana? Ilhamnya udah gendut begini masa enggak wujud gimana? Masa ngomong enggak ada? Jadi kalau Allah itu enggak satu, enggak esa, maka alam enggak akan wujud. Kalau Tuhan itu enggak esa, alam semesta enggak akan wujud. Pertama tuh. Tapi tidak wujudnya alam semesta hukumnya apa? Mustahil. Dari mana mustahilnya? Bil musyahadah. Dengan apa yang kita lihat. Sudah kelihatan alamnya nongol, masa mau diomong alam itu enggak nongol. Wa batala ma ada ilaihi wa huwa adamu kaun wahidan, maka batalah apa-apa yang menunjukkan kalau Allah itu tidak satu.
karena terbangun dari apa? Dari qadhiyah bahwa kalau Tuhan dua, alam ini nggak akan wujud, berarti apa-apa yang menunjukkan pada adanya dua Tuhan, maka itu pasti batal, harus ditolak. Artinya ketidakesaannya Allah dari arah mana saja itu mustahil. Wa idza batala, apabila bisa dibatalkan ketidaksatuannya Allah, zalika sabata naqiduhu, maka akan muncul nakidnya, yaitu wajibnya Allah itu esa wa huwal matlub, dan inilah yang kita akan tuju. Artinya kita mau membatalkan, menolak tidak mungkinnya Allah itu atau Tuhan itu tidak satu, untuk menetapkan wajibnya Allah itu esa atau satu. Fal musannif dzakara syartiyah wa hadfu istisnaiyah. Maka di dalam matan musannif itu menuliskan syartiyah, artinya qadhiyah syartiyah yang ditulis, wa hadfu istisnaiyah, dan dihapus pengecualiannya, lidzuhuriha, atas kejelasannya qadhiyah tersebut. Wa hadza takdir ala sabil ijmali. Ini adalah takdir ini adalah dari dengan jalan pendalilan yang sangat ijmal, li adami ta'ridi fihi, dengan meniadakan iktirad di dalamnya. Yaitu linafil kamil munfasili bidzat wal muttasili fiha, wali nafil kamil munfasili bisifat wal muttasili fiha, wali nafil kamil munfasili fil af'al wa muttasili fiha alama maro. Dengan cara apa? Menolak adanya kumpulan bagi Allah pada zatnya, pisahan bagi Allah pada zatnya. Kalau ada kumpul pada zatnya Allah, berarti apa? Tidak esa. Kalau ada pisahan pada zatnya Allah, ada zat yang lain lagi yang menyamai zatnya Allah, berarti tidak esa. Itu kan? Di esa itu gimana? Harus menolak atau meniadakan adanya zatnya itu susunan atau adanya zat lain yang menyamai. Zat saya susunan, berarti zat saya tidak esa. Ada yang sama dengan saya, manusia, berarti manusia tidak esa, gitu loh. Jadi untuk menunjukkan, oh harus esa. Kalau harus esa berarti harus menolak adanya susunan dan adanya yang menyamai. Kalau ini tertolak berarti pasti esa, gitu loh. Jadi untuk menunjukkan Allah itu esa harus dengan cara menolak adanya zatnya Allah susunan atau zatnya Allah ada yang menyamai pisahan, atau sifatnya Allah itu susunan atau sifatnya Allah pisahan, atau ada yang menyamai, atau perbuatan Allah itu susunan atau perbuatan Allah ada yang menyamai. Dengan ini, dengan tiga ini bisa ditanzihkan, dinafikan, maka barulah
ada ketetapan kalau Allah pasti esa. Jadi kalau apa zatnya, sifatnya, perbuatannya itu masih ada yang lain, berarti nggak esa. Jadi untuk menetapkan esa harus menolak adanya yang lain atau adanya tersusun pada zat, sifat atau perbuatannya. Wa bayanul awal annahu law kana hunaka ilahani masalan, maka akan dijelaskan kalau ada dua Tuhan, kalau ada yang menyamai, berarti kan kalau ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah, berarti dia namanya apa? Ya Tuhan juga. Kalau ada yang menyamai zatnya dengan manusia, dia apa? Ya manusia juga, gitu loh. Kalau ada zat lain yang menyamai dengan zatnya Allah, berarti dia juga Tuhan. Kalau ada yang menyamai, berarti ada dua Tuhan. Masalan, misal la'amkana, apa yang mungkin terjadi? Ikhtilafuhuma, akan mungkin aja keduanya berantem. Mungkin saja keduanya berantem atau bekerja sama. Ini yang mungkin terjadi nih. Kalau ada dua kepala negara, yang terjadi apa? Negaranya akan hancur. Kenapa? Karena mungkin saja keduanya berantem atau mungkin kerjasama. Tapi kalau kerjasama pada kepala negara mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin aja. Tapi kalau kerjasama antara dua Tuhan, mustahil. Kenapa? Kenapa mustahil? Ya, karena Tuhan itu harus yang menguasai semuanya. Kalau kepala negara bisa aja bagi tugas. Udah, kamu negara bagian barat, saya negara bagian timur, selesai. Tapi kalau ada dua Tuhan kok kerja sama, mustahil. Kenapa? Karena Tuhan disebut Tuhan itu harus yang menguasai semuanya. Dia nggak akan disebut Tuhan kalau nggak menguasai semuanya. Jadi nggak mungkin akan adanya kerja, apalagi kok adanya perselisihan. Oh, pasti berantem, pasti hancur sesuatu. La'am kana ikhtilafuhuma bi ayyurida ahaduhuma wujud syai' wal akhar, dan yang akhir adamu. Maka kalau ada dua Tuhan berselisih, yang terjadi apa? Umpamanya yang satu ingin mewujudkan alam, yang satu ingin meniadakan alam. Yang terjadi apa? Ada dua saklar nih. Satu pengen ngidupin, satu pengen matiin. Lampunya gimana? Mati.
Lampunya nggak akan bisa apa? Wujud dan nggak akan bisa adam apa? Rusak. Wujud enggak, mati juga apa? Rusak. Lampu rusak sama lampu mati beda nggak? Beda nggak? Lampu rusak sama lampu mati beda nggak? Bedanya apa? Lampu mati itu masih bisa dihidupin gitu. Saya matiin, bisa saya. Kalau rusak, jadi kalau ada dua kok berantem nih, satu pengen nyalain, yang terjadi rusak, mati enggak? Kalau dua-duanya berantem, ya lampunya mati, berarti yang satu menang. Kan satu pengen matiin, satu pengen hidupin. Umpamanya berarti lampunya akan mati, nggak akan nyala. Berarti yang satu mana akan terwujud keinginannya. Yang mati itu nggak terwujud. Kenapa? Karena jadinya lampunya akan rusak. Rusak itu berarti kalau dia pengen hidupin udah nggak bisa. Yang terjadi lampunya akan Haina idzin yalzamu ajzuhuma. Yang terjadi ketika kok lampunya rusak, berarti apa? Keinginan keduanya tidak terlaksana. Ketika keinginan keduanya tidak terlaksana, berarti keduanya lemah, gitu loh. Masa Tuhan kok keinginannya tidak terlaksana? Berarti apa? Lemah, gitu dong. Ya. Harus Tuhan itu apapun yang dia inginkan terlaksana. Tuhan masa dia mau sesuatu tapi nggak tapi bukan Tuhan namanya. Jadi ketika kok ada dua Tuhan berselisih, satu pengen bikin hidup, satu pengen bikin mati, satu pengen bikin ada, satu nggak ada. Ketika itu maka dua-duanya akan lemah. Kenapa? Karena keinginan keduanya tidak akan terlaksana. Li'annahu la yumkinu an yafadza muraduhu. Makanya nggak mungkin terlaksana keinginan dua-duanya. Ma'an, secara bersamaan. Ini lampu hidup dan lampu mati. Dua-duanya terlaksana, mungkin nggak? Ada nggak? Lampu disebut lampu hidup dan lampu mati, ada? Kenapa? Hidup dan mati itu apa? Berlawanan. Nggak mungkin kumpul jadi hidup sama mati. Nggak mungkin kumpul. Ini orang hidup dan orang mati, mungkin. Harus salah hidup, ada atau tiada, nyala atau jadi yang pertama kemungkinannya kalau ada dua Tuhan, kok dua-duanya apa? Berselisih, maka yang terjadi apa? Keinginan keduanya tidak akan terlaksana. Kenapa? Karena nggak mungkin apa yang diinginkan keduanya itu muncul bersama. Karena yang dia inginkan apa? Berlawanan.
Li'annahu yalzamu alaihi ijtima'u naqidain. Karena apabila terlaksana keinginan keduanya akan berkumpullah dua perkara yang saling berlawanan, bertolak belakang. Wala muradu ahaduhuma, dan tidak mungkin pula terlaksana keinginan keduanya dunal akhor, tanpa yang lainnya. Li'annahu yalzamu ajzi alladzi lam yanfadza muraduhu wal akhor mislah. Yang satu tidak berkehendak, sedangkan yang lainnya berkehendak. Karena itu pasti lemah, sehingga tidak dapat melaksanakan keinginannya. Kalau keinginan yang satu itu nggak ada, dan yang satunya punya keinginan kemudian terlaksana, maka bukan berarti yang keinginannya terlaksana itu menjadi Tuhan, bukan. Kenapa? Karena kalau keduanya itu melaksanakan keinginannya, jadinya apa? Yang tadinya berhasil jadi enggak berhasil. Berarti ketika ada dua kekuatan, yang satu ngalah dah, yang bikin yang satu aja lah, maka dia berhasil memunculkan kayak dua saklar, kata yang satu ya sudah nanti saya nyalain deh, saya enggak nyalain. Ketika dia nyalain kok nyala, bukan berarti dia itu Tuhan. Kenapa? Karena ketika nanti yang satu juga mematikan, keduanya nggak akan mampu terlaksana keinginannya. Jadi walaupun kelihatannya yang satu itu bisa melaksanakan keinginannya tanpa yang lain, tidak menunjukkan dia menjadi yang mampu. Tetap dia keduanya sesuatu yang lemah. Alladzi la yanfadza muraduhu wal akhar mislah, akan serupa. Fayalzamu ajzihi aidzon, maka akan lemah keduanya. Wa hadza huwa radun bainal jumhur. Maka ini adalah bantahan. Wa hadza huwa ad-da'iru bainal jumhur. Wa yuhki an Ibn Rushdi annahu kana yaqul idza qadara nufudhu muradu ahaduhuma dunal akhar kana ladzi nafdhu muraduhu huwa ilah. Kata Ibn Rushdi, kalau ada dua keinginan, kemudian yang satunya berhasil, maka yang berhasil itulah adalah Tuhan. Ada dua keinginan, satu pengen nyalain, satu pengen matiin. Kok ternyata nyala? Berarti yang nyala itu adalah Tuhan.
Kenapa? Karena kalau kemampuannya itu sama, harusnya nggak mungkin terjadi. Kok bisa terjadi? Berarti jelas yang satu bukan Tuhan, dan yang satu adalah Tuhan. Ini pendapatnya Ibnu Rushdi. Kayak umumnya gini contohnya. Kamu punya keinginan, Allah punya keinginan. Yang akan terjadi keinginan siapa? Hah? Kenapa? Ya, karena dia Tuhan. Ente pengen punya anak, Allah nggak pengen ente punya anak. Yang terjadi apa? Ini kan bahwa apa yang kamu inginkan itu nggak bisa merubah sesuatu. Kan kamu bukan Tuhan. Jadi dalilnya wahdaniyah itu terbangun diantaranya dengan dalil apa namanya, kemungkinan dua bermusuhan atau bekerja sama. Kalau bermusuhan atau bertengkar, yang mungkin apa? Yang mungkin keduanya saling bertolak belakang. Satu pengen meniadakan, satu pengen mengadakan. Maka pasti keinginan keduanya nggak akan terlaksana. Atau apa? Yang satu terkadang menang, yang satu terkadang kalah. Kayak ginilah gambarannya. Ada orang bawa mobil, kok supirnya dua, terus saling apa? Belokin. Kok yang satu kadang menang, kadang yang satu yang menang. Berarti apa? Hah? Dua-duanya lemah. Kadang yang satu ngeraih kecepatan kilo, waktu yang lain yang satu yang menang. Berarti keduanya, kenapa? Karena terkadang keinginannya bisa terlaksana, kadang tidak bisa terlaksana. Jadi keduanya adalah sama. Jadi harus Tuhan itu adalah yang keinginannya selalu terlaksana. Apapun yang diinginkan harus selalu terlaksana. Makanya di alam ini ketika kita menyadari ini, apapun yang kamu inginkan akan bisa terlaksana, kalau cocok sama keinginan Allah. Apapun yang kamu inginkan akan bisa terlaksana kalau cocok sama keinginan Allah. Karena jelas yang Tuhan itu Allah, kamu itu keinginan kamu nggak mungkin bisa terlaksana kecuali keinginan itu cocok pas dengan apa yang Allah inginkan. Kamu kok pengen punya anak, kok pas Allah juga menentukan kamu punya anak. Ini kayak
orang doa tiap hari, siang malam doa. Kalau apa yang dia minta nggak cocok sama yang Allah inginkan, ya nggak akan terlaksana. Dia kerja banting tulang dibanting-banting sampai tiap hari pengen kaya, pengen dapat. Kalau nggak cocok sama yang Allah inginkan, nggak akan terlaksana. Kenapa? Karena kamu makhluk, kamu lemah, Allah yang kuasa. Makanya yang akan terlaksana adalah keinginannya yang kuasa. Ketika kok yang saya inginkan yang jelas-jelas makhluk terlaksana, itu karena cocok sama yang Allah. Ibnu Rushd ini siapa? Ibnu Rushd ini diantara Ra'isul Falsafah. Kalau dalam apa namanya kita nyebut itu, kalau kita nyebut Syaikhan, dua syekh bagi kita itu bisa jadi Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Dalam hadis dua syekh siapa? Bukhari, Muslim. Dalam tafsir dua syekh siapa? Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Kalau filsafat nyebut syekhan, dua syekh, itu Ibnu Rushd dan Ibnu Sina di antara tokoh-tokohnya. Jadi sempurna dalil mustahilnya kalau ada dua Tuhan dan keduanya berselisih. Wa tamma dalilul wahdaniyah, maka sempurnalah dalilnya wahdaniyah. Wa hadza dalil wal musyaru ilaihi biqouli ta'ala, maka dalil ini sesuai dengan apa yang menjadi firman-Nya Allah, laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Andai saja ada Tuhan lain selain Allah, maka dunia ini akan hancur. Li'anna muradu bil fasad fi ayat adamul wujud ala rojeh. Yang dimaksud dengan hancur pada ayat itu adalah adamul wujud, tidak akan munculnya wujud menurut pendapat yang kuat. Wakila muradu bihi al-kharab, atau yang dimaksud dengan fasad di situ adalah al-kharab, kehancuran. Wal khuruju an hadzal nizam lima taqarrara adat min fasadil mamlakah inda ta'addudil muluk. Wa ala hadza takunul mulazama baina ta'addud wal fasad adiyatun la aqliyatun. Wa takunul ayah hujatun iqna'iyah, bima'na annahu yaqna'u bihal khasmu la qat'iyah. Maka sedangkan yang tidak termasuk di dalam nizam ini adalah sesuatu dengan apa yang telah kami tetapkan menurut kebiasaan, yaitu rusaknya kerajaan disebabkan oleh banyaknya raja dalam satu kerajaan. Karena inilah
terjadi hubungan saling terikatan antara banyak Tuhan, ta'adudnya Tuhan dengan kerusakan secara adi, bukan secara akli. Jadi ayat tersebut menjadi hujjah yang mencukupi dalam arti dengan adanya hal ini dapat membungkam pembantahan, bukan yang bersifat qat'i atau secara pasti. Artinya ayat la fasadata itu harus bentuknya apa? Yang roji adalah akliyah, bukan adiyah. Kalau bentuk adiyah itu berarti enggak menjadi bentuk qat'i, karena adiyah itu mungkin saja enggak terjadi, karena adi kan bisa aja khilaf. Tapi kalau akli enggak mungkin khilaf, karena hukum adi itu sesuatu yang terjadi karena kebiasaan berulang-ulang dan boleh saja tidak terjadi. Api panas, boleh aja tidak panas. Tapi kalau pembuktiannya akliyah, maka sama sekali kalau itu nggak mungkin terjadi, berarti selamanya nggak mungkin terjadi, qat'i gitu. Bukan lagi makna apa? Adi. Karena kalau adi berarti mungkin saja ada beberapa raja tapi tidak terjadi kehancuran. Wa bayanu kullu minnatsani wa ma ba'dahu qad yakfulu bi saktan wa ghairihi, lakin fihi al munaqasyat wal muakhadzat fanduru, maka kalian harus bisa nazar atau berpikir tentang hal tersebut. Sedangkan penjelasan masing-masing dari yang kedua dan seterusnya sebenarnya telah dijelaskan oleh Syekh As-Saktan dan ulama-ulama yang lain, akan tetapi di dalamnya terdapat banyak perdebatan dan pertentangan. Karena itu cobalah Anda bisa melihat perdebatan mereka dan pertentangan mereka. Qaluhu lam yakun wahidan, kalau Allah itu enggak satu, ai fi dzat wa sifat wal af'al kama alim kama maro. Qaluhu liluzumi ajihina idzin ay hina id lam yakun wahidan wa hadza ta'lil tartibi intifai wujudi syai' minal alam. Kalau dua Tuhan itu ada, maka lazim alam ini enggak terjadi hina idzin, seketika itu. Seketika apa? Seketika tidak wujudnya sesuatu apa yang mereka inginkan. Latarat taba intifai wujudi syai' minal alam, karena akan menjadikan tidak akan wujudnya alam ala adami kauni wahidan faqad taqaddama tawdih fil jumlah. Maka dan ini sudah dijelaskan tentang bagaimana tidak mungkinnya itu terjadi, bahwa nggak mungkin kalau sampai alam ini nggak terjadi. Kenapa? Karena alam sudah nyata wujudnya. Alam sudah nyata nongolnya. Kayak ginilah, kalau
kalau siang itu terjadi, siang itu ada, berarti matahari pasti sudah muncul. Ketika kamu kok melihat siang, maka bisa dipastikan matahari pasti sudah muncul. Ketidakmunculannya matahari itu nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah dibuktikan dengan munculnya siang. Jadi adanya siang menjadi bentuk keterkaitan adanya si matahari. Nah, kalau siangnya ada gimana? Ya pasti mataharinya ada. Ini gambaran sebuah kelaziman. Kalau ada dua Tuhan, maka alam ini hancur, nggak akan wujud. Tapi nyatanya alam ini ada dan nggak hancur, teratur. Berarti Tuhan nggak mungkin dua. Pasti Tuhan itu hanya akan ada satu. Ini gambaran mudahnya begitu. Jadi misalnya mengambil dari arah istisnaiyahnya dihapus, syartiyahnya ditulis dan menghapus istisnaiyahnya karena udah jelas. Artinya dari arah tidak mungkinnya kalau alam ini terjadi Tuhan itu ada dua, nggak mungkin. Banyak kan dalil yang menguatkannya bukan dalil adi tapi dalil akli. Jadi lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau ada dua Tuhan di alam ini maka akan hancur. Hancur itu maknanya tidak akan mungkin wujud. Itu kalau kita ngambil dari arah apa? Keduanya apa? Berantem. Kalau ngambil dari keduanya kerjasama gimana? Hah? Hah? Pokoknya ada dua Tuhan saling membantu mewujudkan satu. Bisa nggak? Kenapa nggak bisanya? Kayak contohnya begini, 2 pulpen kamu jejer untuk menghasilkan satu coretan, bisa nggak? Coba, bisa nggak? Keluarnya berapa? 2 pulpen kamu jejer untuk bikin satu coretan, keluarnya berapa? Coba bikin 2 pulpen untuk menghasilkan satu coretan, bisa nggak? Kalau tebel itu berarti namanya tahsilul hasil. Kayak ada 2 saklar, lampunya sudah nyala, yang satu nyalain lagi, yang satu untuk apa? Sudah nyala kok dinyalain lagi. Kalau 2 pulpen bisa 1 bib, tapi kan tambah tebel bib. Lah untuk apa? Udah berbentuk garis, digaris lagi, gunanya apa? Nggak mungkin 2 pulpen ini bisa mewujudkan satu coretan. Coba 2 pulpen kamu jejer untuk bikin huruf A, munculnya A berapa? Berapa? Nggak nyambung? Nyambung nggak? Keringetan? Coba kasih pulpennya coba. Nah, coba tulis A gitu.
Jadinya A berapa? Hah? Berapa A jadinya? 2. Bisa nggak 2 pulpen bikin 1 A gitu? Hah? Hah? Ganti gimana maksudnya? A. Kerjasama. Kalau kerjasama berarti dia tidak menguasai semuanya. Dia hanya menguasai sebagiannya. Ya kan? Oh, yang satu bikin coretan kanan, yang satu coretan kiri. Berarti apa? Kerja sama. Kalau kerja sama berarti apa? Batas. Tidak menguasai semuanya. Jadi nggak mungkin. Kok apalagi berantem. Wong kerja sama saja nggak mungkin gitu loh. Kerja sama saja antara dua Tuhan itu nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Satu Tuhan pasti ketika mau mewujudkan akan bisa muncul keinginannya. Tuhan yang satu akan muncul keinginannya. Kalau dua-duanya pengen bikin satu alam, nggak bisa. Harus dua alam yang muncul. Karena keinginan keduanya akan terlaksana. Tuhan yang satu pengen bikin lampu nyala. Yang satu pengen bikin lampu nyala. Berarti yang nyala berapa? Ya harus dua dong. Kalau lampu yang nyala satu, ditanya yang nyalain yang mana? Kayak gini. Kamu tepok. Suaranya berapa? Hah? Yang munculin suara tangan kanan apa kiri? Berarti dua-duanya mampu. Artinya dua-duanya mampu bikin satu suara. Kalau mampu, coba sendiri. Bisa nggak? Bisa nggak? Berarti kerja. Sesuatu yang kerja sama itu lemah apa mampu? Jadi ketika kamu kok tepok, suaranya muncul, munculnya suara dari mana? Dari mana? Kerja. Kalau kerja sama itu lemah apa mampu? Lemah kok bisa menghasilkan gimana sih? Lemah itu nggak bisa menghasilkan. Apakah barang lemah dan barang lemah jadi kuasa gitu? Hah? Apakah Tuhan itu kumpulan dari orang yang lemah? Berkumpul jadi Tuhan gitu. Jadi yang memunculkan tepok siapa? Yang menciptakan tepokan. Hah? Tepok ini muncul dari mana? Dari yang bikin tangan. Itu mestinya. Bukan dari tangan. Kalau yang mengeluarkan suara itu tangan yang mana yang mengeluarkan? Oh, tangan kanan. Umpamanya nih, kedua tangan ini berselisih, kata yang kiri, itu suara dari gua. Kata yang kanan, enggak bisa dari saya. Ya udah, coba bikin tepuk tanpa saya, kamu bisa enggak? Enggak muncul. Kata yang kiri, lah ketika dia kok kerja sama muncul,
Yang mau mengakui itu tepuk yang mana? Harus satu Tuhan dong. Masa Tuhan dua gimana sih? Jadi munculnya tepuk dari mana? Dari yang bikin tangan. Nggak mungkin dari tangannya, nggak mungkin. Jadi jangan kamu gambarkan bahwa sesuatu yang lemah itu bisa menghasilkan. Karena tadi kalau dia mampu, maka dia bisa melakukannya sendiri. Itu namanya mampu. Ketika dia bekerja sama, berarti mengharapkan yang lain menolong. Yang lain ini yang mana? Bukan yang lemah, bukan yang kanan nolong kiri, yang kiri nolong, bukan. Mengharapkan penolong dari yang bikin tangan, gitu mestinya dong. Bukan mengharapkan penolong dari tangan yang lain, kan tangan yang lain lemah. Ini nggak bisa bikin suara, ini nggak bisa bikin suara. Kok? Oh kalau kerjasama bisa, Beb, karena saling membantu. Berarti saling mengharapkan hasil. Yang kanan mengharapkan kiri bisa menghasilkan, yang kiri. Jadi yang bikin hasil yang mana? Itu harusnya. Coba bibir kamu siul. Yang munculin siul yang mana coba? Bibir atas atau bawah? Atau yang atas gua, atau yang bawah gua. Ya udah, atau di atas coba lu sendiri. Hah? Keluar suaranya. Itu coba mikirnya harus begitu nih. Sehingga nanti alat sama alat itu nggak akan bisa menghasilkan. Alat sama alat itu keduanya saling minta pertolongan. Minta tolongnya sama siapa? Bukan sama si alat, tapi sama yang bikin alat. Begitu mestinya. Jadi banyak orang tertipu dengan mata menganggap tangan kanan menolong tangan kiri, kiri menolong tangan kanan. Ketika keduanya kerjasama muncullah kayak kan gini, Beb, kalau saya ngangkat meja ini sendiri kan nggak kuat, Beb. Kalau dua orang kuat. Tuh, bisa ngangkat meja berdua, Beb. Berarti yang bisa menghasilkan meja terangkat siapa? Ente apa ente? Ya berdua, kerjasama. Orang tertipu dari situ tuh. Dianggap kalau dua kemampuan yang lemah itu kerjasama bisa jadi kuat. Ini yang menipu pandangan kamu ini. Akal kamu nggak jalan berarti. Oh sudah tahu lemah sama lemah kok jadi mampu gimana? Mampu itu dari asal sudah mampu. Bukan dengan kerjasama jadinya mampu gitu loh. Kalau kerjasama jadinya mampu itu mampu adiyah namanya. Bukan mampu akliyah, bukan. Mampu akliyah itu sifat yang tetap pada zatnya, itu mampu akliyah namanya. Kalau mampu adiyah, ketika keduanya kumpul jadi satu kerjasama, itu berarti Allah menggandengkannya dan menjadikannya hasil. Terlihat keduanya seperti mampu. Bukan aslinya punya sifat mampu. Kalau sifat mampu akli nggak berubah tanpa bantuan yang lain hasil. Itu mestinya dong. Ada satu ayam. Ada dua ayam. Ada ayam putih sama ayam hitam di satu kandang. Dua-duanya ayam perempuan, ayam babon nih. Kok muncul telurnya satu? Mungkin nggak telur satu itu kerjasama dari dua ayam ini?
Bisa nggak? 2 ayam ngeden bareng, keluar 1 telur, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Atau 2 ibu kerjasama, keluar 1 bayi gitu, bisa? Mungkin nggak? Hah? Harus yang ngeluarin yang mana? 1 ayam bisa ngeluarin 1000 telur. Tapi kalau 2 ayam suruh bikin 1 telur, nggak bisa. Karena kalau mampu itu memang dasarnya sudah mampu, nggak usah kerjasama sama yang lain, gitu loh. Kerjasama nggak mungkin bisa menghasilkan 1 telur. Ini yang sering membuat kita tertipu ini. Ya gini, kamu mengakui kamu itu punya hasil kerja. Ini hasil saya, ini kerjaan saya, ini ciptaan saya, ini perbuatan saya. Kamu akui. Allah juga ngakuin itu bikinannya. Yang benar yang mana? Allah mengakui bahwa semua yang di langit bumi ini ciptaanku, kata Allah. Tapi ente ngakuin ini bikinan. Jadi yang betul yang mana? Pernyataan Allah atau pernyataan ente? Jadi harusnya ente ngakui gimana? Ente ngomong, ini saya sudah bisa sholat. Sholat ini ya saya sendiri yang bikin, saya sholat. Saya bisa pakai baju, saya bisa jalan, saya bisa ngaji bersuara, saya bisa naik motor. Ngakui saya yang bisa. Nah Allah ngakuin bahwa semua yang di langit bumi ini adalah ciptaanku. Jadi yang betul pengakuannya siapa? Pengakuan ente, pengakuannya. Masa ciptaannya 1, yang ngakuin 2 mungkin? Jadi yang mana yang benar? Lah, kalau Allah yang ngakui, kenapa ente ikut ngakui? Allah sudah ngakuin kalau yang di langit bumi ini ciptaan Allah. Kok ente ikut? Ini siapa? Anak saya. Allah ngaku, ini bikinan saya, kok ente ngakuin juga, gimana coba? Ketika kita ngakuin, itu kita disuruh ngakuin oleh Allah, bukan ngakuin hakikatnya, tapi ngakuin secara syariat. Allah memberikan kamu amanat nih, akuin punya kamu ya. Nih akuin punya kamu. Hati kamu hakikatnya harus tahu ini Allah yang bikin. Saya mau disuruh ngakuin. Bukan aslinya saya yang bikin. Yang bikin asli adalah Allah. Nah, orang seringkali tertipu di sini. Nggak bisa bedain mana makna hakikat, mana makna syariat. Dianggap ini bikinan saya, ya hakikatnya emang saya yang bikin. Allah nggak ikut-ikut. Nah kalau Allah nggak ikut-ikut, bagaimana? Wong Allah juga ngakuin langit bumi ini ciptaan saya dan seluruh isinya saya yang bikin. Kamu ngakuin, Allah juga. Jadi yang betul pengakuan siapa? Inilah yang disebut makna tauhid. Yang disebut makna murni mengesahkan Allah. Mengakui betul-betul semua yang ada itu ciptaannya Allah. Yang lain nggak ada. Ini gambarannya tadi.
ada telurnya 1, ayamnya 2. Kata ayam yang 1, ini telur saya. Kata yang 1, telur saya. Yang betul yang mana? Ya? Mungkin nggak 2 ayam itu nelor 1? Mungkin nggak? Harus yang betul yang mana? Hah? Cara ngetesnya bagaimana? Hah? Kelamaan dong. Kalau nggak netes, hah? Tinggal dilihat ayam yang 1 sudah pernah nelor belum yang sebelumnya. Allah sudah menyatakan langit bumi bikinannya. Udah jelas hasilnya Allah. Kalau Allah juga ngakui ini hasilnya, ya pantas. Lah ente yang belum apa-apa satu menuduh ini hasil saya. Bagaimana bisa dipercaya gitu loh. Sedangkan Allah sudah menunjukkan hasilnya, mana langit bumi semua ciptaan saya. Ini juga ciptaan saya, sholat kamu, ibadah kamu, duduk kamu, itu ciptaan saya semuanya. Kok jadi kamu ngakui ciptaan kamu gimana? Kalau memang kamu ngaku itu ciptaan kamu, coba kamu bisa nggak bikin langit? Bisa nggak bikin bumi? Gitu loh. Oh enggak, saya cuma bisanya bikin ini doang. Gimana sih? Itu loh, masa cuma bisa bikin itu doang, ngaku itu bikinan kamu. Yang lain bikinannya Allah. Berarti ada 2 Tuhan dong. Hah? Allah punya makhluk sendiri, kamu punya makhluk. Berarti Allah nggak kamu akui sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan harus menguasai semuanya. Nggak mungkin Tuhan hanya menguasai sebagian. Tuhan itu harus pencipta semuanya. Dari sinilah para ahli tauhid itu sampai kepada memaknai bahwa ketika saya ngakuin, pengakuan saya itu karena diperintahkan oleh Allah untuk ngakuin apa? Usolli, saya ngelakuin sholat. Yang nyuruh siapa? Allah. Disuruh Allah ngakuin itu sholat saya. Tapi maknanya Allah yang menjadikan, Allah yang menolong, Allah yang memunculkan. Bukan murni saya sendiri yang memunculkan, bukan. Walaupun saya yang mengatakan saya sholat, tapi maknanya saya disolatkan oleh Allah. Nyambung enggak? Itu makna tauhid yang benar. Makanya sering diulang-ulang. Kapan Pip Hatam yang ngaji tauhid? Kalau sudah nggak bisa sholat. Kalau masih bisa sholat, ngaji lagi. Nggak bisa sholat maknanya tidak mengakui bisa bikin sholat. Tapi dia ngelakuin sholat. Ketika dia selesai sholat, dia ngakui sholat ini ditolong oleh Allah. Bukan hasil dari dirinya sendiri. Puasanya, hajinya, jalannya, duduknya, semua dimunculkan oleh Allah. Karena nggak mungkin ada 2 Tuhan, nggak mungkin ada 2 pencipta. Ini puncaknya orang ngaji tauhid di sini. Kalau di sini kamu beres. Di sini kamu nggak beres, ya kita nggak beres semua. Karena Mu'tazilah, Husyiyah, Mujassimah, Qadariyah gagal di sini. Dia mengatakan Allah itu menitipkan saya kekuatan,
kemudian saya mengerjakan sendiri. Allahnya nggak ikut. Walaupun nanti puncak-puncaknya ya Tuhan juga yang bikin, tapi lewat saya. Bukan langsung dibikin oleh Allah. Ahlussunnah nggak ada begitu, nggak ada. Semuanya itu langsung Allah yang bikin. Kamu cuma suruh ngakuin. Bukan kamu dititipi kekuatan, bukan. Cuma suruh ngakuin, ini anak saya, ini istri saya, ini sholat saya, ini zakat saya, ini haji saya, ini amal saya. Cuma suruh ngakuin. Ngakuin kalau sholat itu ada pada diri kamu. Bukan suruh ngakuin kalau kamu hakikatnya yang bikin, bukan. Hakikatnya itu sholat adalah diciptakan oleh Allah. Makanya ini sering dikaitkan sama apa? Ayat Al-Fatihah yang sering kamu baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Artinya apa? Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta. Jadi kalau saya sudah nyembah engkau ya Allah, terus saya juga minta tolongnya hanya kepada engkau. Makna ahlil hakikat nggak begitu. Gimana? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Hanya karena pertolonganmu ya Allah, saya bisa menyembah, saya bisa ibadah, saya bisa taat, saya bisa amal. Hanya karena pertolongan. Orang awam ngertiinnya, saya bisa ibadah dan saya hanya minta tolong sama Allah. Jadi ibadahnya diakui muncul dari dirinya. Lihat enggak? Saya enggak mungkin bisa ibadah kalau enggak ditolong oleh Allah. Maka walaupun ayatnya bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi mereka maknanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Hanya karena pertolonganmu saya bisa ibadah. Karena enggak mungkin ada dua kemampuan, dua kekuatan, dua. Harus Tuhan itu esa. Maka inilah yang jadi bukti nggak mungkinnya ada dua Tuhan, walaupun apalagi kok bekerja, apalagi kok berantem, bekerja sama aja nggak mungkin. Karena kalau kerja sama, dua Tuhan kerjasama mewujudkan satu alam, alamnya harus ada berapa? Dua. Nggak mungkin alamnya satu. Kenapa? Wong dua-duanya Tuhan, punya kekuatan, punya kemampuan yang sama. Ketika satu mengeluarkan kemampuannya, yang satu ngeluarin, wujudnya harus dua alam dong. Nggak mungkin satu. Kalau satu alam yang muncul, berarti pasti bukan dari keduanya. Pasti dari yang lain. Dua bapak, ibu ngeluarin satu anak. Yang mana yang ngeluarin? Hah? Ibu. Tanpa bapak bisa keluar dari ibu. Hah? Tanpa ibu bapak bisa. Jadi yang mana keduanya bikin? Ya ada. Harus yang lain yang ngeluarin. Diletakkan pada keduanya. Ya kelihatannya keduanya bikin, padahal keduanya hanya apa? Hanya dititipin aja. Titipin anak, bukan titipin kemampuan ngeluarin anak, bukan. Dititipin hasil. Nih, kamu saya kasih hasil. Kamu saya kasih hasil. Suruh ngakuin, tapi hakikatnya tahu ini dari Allah, ini dari Allah. Itulah makna yang harus kita pahami dari
wajibnya kita membuktikan kalau Allah wajib esa. Tanpa ini kita nggak akan bisa murni mengesakan Allah. Karena emas yang murni 24 karat itu harus nggak kecampuran sama yang lain. Kalau kecampuran sama yang lain, murni nggak? Jadinya emas berapa? Emas 22, emas 18. Kenapa? Kecampuran sama yang kalau murni emas murni tidak ada campuran yang lain. Jadi murni mengakui hanya Allah lah yang esa yang menjadikan segala sesuatu. Ya, inilah yang harus kita bangun dari dalil. Kalau Tuhan itu enggak satu, maka alam ini enggak akan tercipta. Tapi nyatanya alam sudah tercipta, menunjukkan Tuhan wajib satu, wajib esa. Insyaallah apa yang kita kaji bisa meresap ke hati kita, nempel di hati kita. Allah jadikan ini sebagai jalannya kita mendapatkan keselamatan dari Allah dunia sampai akhirat. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah توصل كل حوبة واستغفر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.